Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Saudara, perenungan kita pagi ini akan saya beri judul Temporary of Human Power atau kekuasaan manusia yang sementara. Firman Tuhan ini diambil dari Kejadian pasal 36 ayat 32 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Bela bin Beor menjadi raja di Edom dan kotanya bernama Dinhabah. Setelah Bela meninggal, Yoab bin Zera dan Bozra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab meninggal, Husyam dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husyam meninggal, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Hadadlah yang mengalahkan orang Midian di daerah Moab dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad meninggal, Samla dan Mesreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla meninggal, Saul dari Rehobot di tepi sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul meninggal, Baal Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal Hanan bin Akbor meninggal, Hadar menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu dan istrinya bernama Mehetabeel, anak Metred bin Mesahab. Saudara yang terkasih, ayat-ayat yang kita baca hari ini mencatat kepemimpinan yang ada di bangsa Edom yang merupakan keturunan Esau. Nah, beberapa nama pemimpin disebutkan bersama dengan nama kotanya. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan kerajaan Edom itu tidak dipusatkan di satu daerah tertentu, tapi masing-masing kota punya pemimpinnya sendiri-sendiri. Nah, setidaknya tercatat 8 nama pemimpin yang berkuasa pada saat itu. Nah, pencatatan daftar kepemimpinan ini bertujuan untuk memberikan wawasan sejarah bagi pembaca pertama atau orang Israel yang menerima surat ini. Nah, sebagai keturunan Abraham melalui Ishak, maka bangsa Edom atau keturunan Esau dan bangsa Israel yang keturunan Yakub ini ternyata merupakan saudara. Nah, melalui daftar kepemimpinan bangsa Edom secara umum kita dapat melihat bahwa Allah memberkati Esau, keturunannya dan juga kota yang mereka tinggali, sehingga mereka berkuasa di daerah tersebut. Namun ada satu hal yang menarik, bahwa kekuasaan dari kepemimpinan masing-masing pemimpin ini bersifat sementara. Setiap pemimpin yang disebutkan dalam ayat-ayat ini memerintah dalam satu periode tertentu dan kemudian digantikan oleh pemimpin yang lain. Kalimat yang sering kita lihat di sini adalah setelah raja meninggal. Nah, ini diulang beberapa kali menunjukkan bahwa kekuasaan manusia itu bersifat sementara atau akan berakhir jika saatnya telah tiba. Saudara, keseluruhan daftar kepemimpinan bangsa Edom memberikan pelajaran bahwa kekuasaan duniawi itu bersifat sementara dan rapuh. Tidak ada pemimpin atau penguasa yang mampu mempertahankan kekuasaannya selamanya. Begitu pula jika saat ini Tuhan mempercayakan kepada kita satu jabatan atau kekuasaan tertentu, misalnya jabatan sebagai pemimpin dalam pekerjaan kita atau dalam organisasi tertentu, maka hal itu pun bersifat sementara. Karena jika waktunya telah tiba, periodenya sudah habis, maka jabatan itu akan berakhir. Oleh sebab itu, saudara, sebagai orang percaya, janganlah kita melekatkan atau mengikatkan diri kita dengan hal-hal yang bersifat sementara itu. Sebaliknya, mari kita lakukan yang terbaik dalam setiap hal yang Tuhan percayakan dan arahkan fokus kita pada hal-hal yang bernilai kekal. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan hati kita dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, jabatan atau kekuasaan tertentu apakah yang Tuhan sedang percayakan dalam hidup saudara saat ini? Mari jadikan kesempatan yang Tuhan berikan ini sebagai saat untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kiranya Tuhan menganugerahkan kepada saudara kemampuan agar tetap fokus pada hal-hal yang bernilai kekal dan bukan pada kekuasaan yang bersifat sementara.
Saudara ingatlah bahwa kekuasaan manusia itu bagai bayang-bayang senja, perlahan memudar dan akhirnya akan hilang. Demikian renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam istirahat malam kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa apapun yang kami miliki di dunia ini itu sifatnya sementara dan rapuh. Termasuk jika saat ini Engkau mempercayakan kami menjadi pemimpin dalam suatu pekerjaan atau organisasi tertentu. Kami tahu Tuhan itu hanya bersifat sementara. Ajar kami untuk melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik jika Tuhan memberikan kami kepercayaan itu. Tapi ajar kami juga Tuhan untuk tidak mengikatkan diri kami pada hal-hal yang bersifat sementara ini Tuhan. Kami berdoa kiranya apapun yang kami lakukan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bimbing kami dan tolong kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.